Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 yang berjudul Birrul Walidain pada bagian kedua. Kemarin pada bagian pertama kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan Birrul Walidain. Kemudian pada bagian kedua ini kita akan belajar hadis yang berkaitan dengan Birrul Walidain. Baik, menuju ke hadis yang pertama yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Artinya adalah dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa seorang anak ini tidak berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya, maka pada hadis tersebut dijamin tidak akan bisa masuk surga. Gitu ya. Kemudian hadis yang kedua, Sami'tu Abdullah ibn Amrin wa radhiyallahu anhuma yaqulu jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanu fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid. Yang artinya adalah, aku mendengarkan Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu minta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa cara berjihad itu tidak harus dengan berperang saja, tapi berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk berjihad. Ya. Baik, selanjutnya penjelasan dari hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tua. Seperti tadi kata-kata rogima anfu. Rogima anfu artinya adalah dia celaka. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahwa akan celaka kepada orang-orang yang tidak berbakti terhadap kedua orang tuanya. Kemudian kita akan membahas tentang perilaku orang yang menghormati dan mematuhi kedua orang tua serta gurunya. Sebelum kita mengamalkan perbuatan menghormati dan mentaati orang tua serta guru yang dilantunkan dalam Quran surat Al-Isra serta Al-Luqman, Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Al-Luqman ayat 13 sampai 17, maka kita harus membiasakan untuk
membaca kitab suci kita, membaca Al-Quran setiap hari dimanapun kita berada ketika kita punya kesempatan untuk membacanya. Sikap dan perbuatan yang dapat diamalkan sebagai pemahaman dan pengamalan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Dia dengan makhluknya. Kemudian membiasakan diri untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian melatih diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor kepada orang tua. Ini harus kita hindari, mengucapkan kata-kata kotor terhadap orang tua kita. Kemudian senantiasa bersikap baik kepada kedua orang tua serta berakhlakul karimah kepada keduanya dengan rasa penuh hormat serta mengagungkannya. Kemudian senantiasa mendoakan kedua orang tua sebagai wujud rasa syukur kita atas seorang anak, ya. Seorang anak yang sudah dilahirkan ke dunia ini, kita harus bersyukur, ya. Kita harus hormati kedua orang tua kita. Tanpa ada kedua orang tua kita, kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa lahir ke dunia ini. Kemudian membahas tentang Quran surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 13 sampai 17, yang artinya adalah di dalamnya berisi tentang berusaha sekuat tenaga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyekutukannya dengan makhluknya. Kemudian mengedepankan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu, karena beliaulah yang telah mengandung kita dalam kesusahan, dalam kelemahan, melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita sebagai bentuk terima kasih kita terhadap mereka. Kemudian berperilaku dengan sopan santun dan patuh kepada kedua orang tua sepanjang tidak untuk maksiat serta tidak untuk berbuat syirik kepada Allah. Kemudian senantiasa mengerjakan kebaikan, sebab sekecil apapun perbuatan baik kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban, entah baik maupun buruk, pasti nanti pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah dalam melaksanakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar atas segala ujian yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus bersabar atas ujian yang telah Allah berikan. Maka kalau kita bisa menjalani ujian-ujian tersebut dari Allah, maka nanti hasilnya pun juga pasti akan baik untuk kita. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Kemudian nanti akan dibahas lagi bab-bab selanjutnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Pesannya adalah kita sebagai anak harus berbakti terus kepada orang tua. Karena kenapa? Belum tentu kita bisa jadi orang tua, tetapi sudah pasti kita itu menjadi anak. Ya, tidak semua orang bisa menjadi orang tua. Soalnya kenapa? Bisa jadi ketika kita masih kecil, kita sudah meninggal duluan, belum bisa merasakan menjadi orang tua. Tapi semua orang itu pasti pernah merasakan menjadi anak. Maka dari itu tugas kita sebagai anak adalah bersikap baik, patuh terhadap kedua orang tua selaku orang tua menyuruh kita dalam berbuat kebaikan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.